Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, di video kali ini saya, Kak Akila Farhadiba Salsabila, akan membantu kalian dan membimbing kalian untuk belajar dan memahami terkait dengan materi, struktur, dan fungsi jaringan pada tumbuhan, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi. Kak Akila harap kalian sudah mempunyai niat untuk serius dan mau belajar, walaupun kita belajarnya melalui video ya adik-adik. Jadi tetap semangat, tetap perhatikan, dan tetap pahami video yang akan Kak Akila sampaikan. Oke, kita lanjut. Oke, halo adik-adik. Tadi Kak Akila sudah menyapa ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum melanjutkan video atau materi yang akan kita bahas, kita kenalan dulu ya, karena mungkin kalian asing dengan muka kakak. Kenapa ya? Kenapa adik-adik harus menonton video ini? Karena ada alasannya adik-adik. Selain kalian belajar, ini juga merupakan salah satu kewajiban atau salah satu pembelajaran juga bagi Kak Akila, karena Kak Akila ini merupakan salah satu mahasiswi dari pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi Kak Akila juga di sini mencoba untuk belajar mengajar kalian ya, walaupun tidak bisa secara langsung karena mengingat saat ini kita sedang mengalami pandemi ya. Jadi Kak Akila tidak bisa langsung mengajar ke kalian walaupun kalian sudah melakukan luring terbatas. Kenapa begitu? Karena Kak Akila sendiri sebenarnya ada di luar Malang. Jadi Kak Akila mengambil cara mengajar kalian dengan melalui video tutorial. Nah, oke, lanjut saja ya. Nama saya Kak Akila Farhadiba Salsabila, lahirnya di Makassar 1 April 2000. Kak Akila sekarang tinggalnya di Denpasar, Bali, dan merupakan pendidikan biologi. Jadi, Kak Akila ini sekarang ada di Bali, sehingga tidak bisa langsung mengajar adik-adik melalui langsung tatap muka seperti itu ya. Tapi adik-adik, walaupun kita belajarnya lewat video tutorial, Kak Akila harap kalian bisa memahami. Misalnya penjelasan Kak Akila kurang jelas atau kalian belum memahaminya, kalian bisa langsung menghubungi Kak Akila di email yang sudah Kak Akila tulis di sini, akilasalsa01@gmail.com ya. Kalian bisa menghubungi dan menanyakan hal-hal yang belum kalian mengerti atau pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran kalian itu melalui email yang sudah Kak Akila tulis di PPT ini. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Sebelumnya Kak Akila mau nanya kabar kalian. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia ini ya, seperti memakai masker, mencuci tangan, apalagi adik-adik sekarang sudah melakukan luring terbatas. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita harus memulai doa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, kalian juga jangan lupa untuk melakukan prasensi. Mungkin Bu Tita sudah menyiapkan prasensi untuk kalian. Kak Akila juga punya prasensi sendiri. Di akhir video itu, Kak Akila ingin kalian mengupload bukti catatan dari menonton video yang Kak Akila sampaikan. Kemudian selain itu ada pemberian kesimpulan. Nah, di situ merupakan salah satu absen dari Kak Akila ya untuk kalian. Jadi kalian harus mengisi link tersebut agar Kak Akila tahu, oh si A sudah melihat video Kak Akila, si B sudah melihat video Kak Akila. Lanjut. Oke, ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ada 3.4 dan 4.4. 3.4 menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Kemudian ada 4.4, melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan, serta menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur tersebut, misalnya desain bangunan. Kemudian ada 6 IPK yang hari ini akan kalian capai. Kak Akila hari ini IPK-nya
semuanya dari 3.4. Jadi untuk 4.4 itu insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa bertemu lagi atau akan dilanjutkan oleh Bu Tita. Nah, untuk IPK yang harus kalian capai hari ini ada 3.4.1, mengidentifikasi struktur jaringan penyusun akar. Ada 3.4.2, menjelaskan struktur jaringan penyusun akar. Ada 3.4.3, menganalisis apa sih hubungan antara struktur akar dan jaringan penyusun akar. Kemudian ada 3.4.4, mengidentifikasi struktur jaringan penyusun batang. 3.4.5, menjelaskan struktur jaringan penyusun batang. Kemudian 3.4.6, menganalisis hubungan antara struktur dan jaringan penyusun pada batang. Oke, kalau tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini adik-adik, ada peserta didik harus dapat mengidentifikasi struktur jaringan penyusun akar dengan benar melalui penjelasan PPT yang saat ini Kak Kila lakukan, dan video tutorial yang akan dikirimkan oleh Bu Tita, entah itu melalui Google Classroom atau mungkin WA WhatsApp group ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan struktur jaringan penyusun akar dengan baik melalui pengamatan video, tutorial, dan sesi tanya jawab yang akan dilakukan di platform Zoom, Google Meet, atau Google Classroom. Mungkin nanti saat ada Google Meet atau Google Zoom, di sana kalian akan diberikan jaringan penyusun akar, kemudian kalian harus bisa menjelaskan apa saja, dan bisa juga mungkin nanti melalui tatap muka ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar dengan tepat melalui pengamatan video, tutorial, dan penugasan yang dikirimkan guru pada Google Classroom. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur jaringan penyusun batang dengan tepat melalui video tutorial dan penugasan yang akan dilakukan oleh guru di Google Classroom. Ini bisa Google Classroom, bisa WhatsApp group ya adik-adik. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan struktur jaringan penyusun batang dengan baik melalui video tutorial yang akan dikirimkan oleh guru melalui Google Classroom. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di batang dengan benar dalam melalui pengamatan media pembelajaran video tutorial yang akan dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, kita sudah memulai pembelajarannya. Nah, kalian lihat di sini ada GIF yang dimana dia menampilkan proses pertumbuhan pada tanaman. Nah, tumbuhan itu dari yang kecil menjadi tinggi. Yang ingin Kak Akila tanyakan, bagaimana proses apa yang ada di tumbuhan sehingga menyebabkan adanya pertumbuhan tersebut, adanya pertumbuhan memanjang dan ke samping pada tumbuhan. Gini, kita pakai bahasa lebih pokoknya, adanya pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Itu kira-kira bagian dari tumbuhan mana yang mempengaruhi hal tersebut? Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Kak Akila ingin kalian untuk menyiapkan alat tulis dan juga mencermati video ini untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Tapi kalian boleh sambil coret-coret, mungkin kalian sudah tahu jawabannya, oh bagian ini nih yang ada di tumbuhan sehingga menyebabkan tumbuhan bisa sedemikian rupa, atau di tumbuhan ini terdapat jaringan ini nih. Kan tadi sudah Kak Akila kasih tahu tuh sebelumnya kita akan mempelajari materi apa. Jadi kalian mungkin sudah bisa kayak menganalisis, ayo coba untuk menjawab dulu, siapa tahu benar. Dan walaupun kalian salah pun seenggaknya kalian sudah mempunyai niat belajar, terus keinginan untuk menjawab pertanyaan itu. Ayo, kenapa ya tumbuhan kok bisa memanjang ke atas, bisa mengalami pertumbuhan primer, kemudian bisa melebar, bisa membesar, atau mengalami pertumbuhan sekunder? Itu kenapa ya adik-adik? Seperti yang sudah tadi kalian lihat di GIF tersebut. Ya, jangan lupa loh adik-adik untuk menyiapkan alat tulis untuk dicatat ya, karena Kak Akila ingin kalian mengupload foto bukti catatan kalian sebagai presensi. Kemudian, oke, kita langsung lanjut saja ya. Macam-macam jaringan pada tumbuhan ada 7 adik-adik. Tapi
Ketujuh jaringan ini adik-adik itu dikelompokkan. Jadi meristem sendiri. Nah, jaringan dewasa itu ada epidermis, sklerenkim, kolenkim, parenkim, flom, dan xilem. Nah, jaringan meristem ini adik-adik jaringan yang sifatnya atau sel-selnya itu aktif membelah. Jaringan meristem itu jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Jadi, jaringan meristem terbagi menjadi dua. Ada jaringan meristem primer dan ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer itu jaringan meristem yang dimana dia fungsinya untuk melakukan pemanjangan pada tumbuhan tersebut. Kalau misalnya jaringan meristem sekunder yang melakukan pembesaran atau pelebaran pada tumbuhan tersebut. Nah, dari penjelasan Kak Akila yang tadi, kalian sudah bisa nih menjawab pertanyaan yang di slide sebelumnya. Mengapa ya kok tumbuhan itu bisa bertambah panjang, bisa bertambah besar, bisa bertambah lebar? Itu karena adanya jaringan meristem tersebut ya adik-adik. Jadi adanya jaringan meristem dapat mempengaruhi pemanjangan dan juga pelebaran pada tumbuhan tersebut. Tapi perlu diingat, jaringan meristem sekunder terdapat pada tumbuhan-tumbuhan dikotil atau gymnospermae. Karena tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki kambium dan kambium gabus. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang dikotil, monokotil biasanya kan batangnya kecil karena dia tidak memiliki kambium. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis atau jaringan pelindung, biasa dikenal dengan jaringan pelindung. Dari namanya kita sudah bisa menebak nih fungsinya ya sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan epidermis ini karena dia sebagai sel pelindung, kalian bisa lihat di gambar, itu jaringannya seperti tersusun rapat antara selnya. Itu karena dia sebagai jaringan pelindung tersebut sebagai fungsinya sehingga dia sel-selnya tersusun rapat. Kemudian sel-selnya tersusun dari sel-sel hidup. Biasanya dia epidermis ini termodifikasi, biasanya menjadi stomata, duri, kutikula atau trikoma. Tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penjaga yang ada di stomata. Kemudian lanjut ke jaringan dasar atau parenkim. Nah, jaringan dasar atau jaringan parenkim ini fungsinya untuk karena di jaringan parenkim itu mempunyai vakuola yang melimpah, sehingga fungsi dari jaringan dasar atau jaringan parenkim ini sebagai cadangan, baik itu cadangan air, udara, maupun makanan. Jadi kan kalian kalau mempelajari sel vakuola ya fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, karena di parenkim ini vakuolanya berlimpah, hal itulah yang mendasari fungsi dari jaringan parenkim tersebut. Seperti itu adik-adik. Selain itu, jaringan parenkim tersusun dari sel-sel hidup, terdapat di seluruh bagian organ tanaman, baik itu akar, batang, daun, seperti itu. Kemudian dia pada dinding selnya telah menebal, terdapat celah plasmodesmata. Dinding sel yang menebal terdapat celah plasmodesmata. Kemudian sebagian memiliki klorofil. Lanjut ke jaringan penyokong, sklerenkim dan kolenkim. Kak Akila, apa sih yang membedakan antara jaringan sklerenkim dan kolenkim? Kita ke fungsinya dulu deh, daripada ke penyebabnya kita ke fungsinya dulu. Jaringan sklerenkim dan kolenkim merupakan jaringan penyokong. Karena dia penyokong, berarti fungsinya untuk menegakkan tumbuhan penyokong. Untuk menegakkan tumbuhan. Nah, adapun perbedaan di antara keduanya, kalau kolenkim itu tersusun dari sel-sel hidup, sedangkan sklerenkim tersusun dari sel-sel yang sudah mati. Nah, kita ulang lagi ya, meristem tadi fungsinya untuk pemanjangan dan pelebaran tumbuhan, epidermis sebagai pelindung, parenkim sebagai cadangan makanan, air dan udara, sklerenkim dan kolenkim karena ada jaringan penyokong termasuk dia fungsinya untuk menegakkan tumbuhan. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kalian kayak harus mengulang-ulang memahami
memahami fungsi-fungsi di antara jaringan-jaringan yang ada di tumbuhan. Oke, masih ada dua nih, phloem dan xilem. Jadi phloem dan xilem itu dikelompokkan menjadi jaringan pengangkut. Kenapa jaringan pengangkut? Karena fungsinya kalau misalnya xilem untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Kalau phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian di tubuh tumbuhan. Nah, kalau Kak Kila nih tekniknya dalam menghafal seperti ini. Phloem depannya F, fotosintesis depannya F. Jadi sama-sama gitu lah adik-adik. Oh, kalau misalnya xilem itu ya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke tubuh tumbuhan. Kalau phloem karena F berarti hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian dari tumbuhan. Jadi adik-adik karena jaringan ini ada banyak, kemudian masing-masingnya memiliki ciri-ciri, cara kalian menghafal adalah dengan memahami. Pahamilah dengan teknik belajar yang kalian lakukan. Misalnya kalau Kak Akila menghafal dengan kalimat-kalimat yang sering Kak Akila ucapkan, atau yang kayak tadi contohnya kayak sama-sama depannya F nih, phloem, fotosintesis. Jadi kayak sama-sama mengambil teknik belajar agar mudah difahami dengan cara demikian. Jadi supaya kalian tidak kaget untuk menghafal 7 jaringan ini dengan banyaknya ciri-ciri masing-masing jaringan, ya kalian bisa dengan memiliki teknik belajar tersendiri. Oke, lanjut ke struktur dan fungsi jaringan. Nah, struktur dan fungsi jaringan, baik itu akar, batang, dan daun, atau organ pada tumbuhan baik akar, batang, dan daun itu sama-sama tersusun dari jaringan-jaringan tumbuhan. Nah, akar ini mempunyai dua sistem perakaran, ada tunggang dan juga serabut. Kalau akar tunggang itu dia memiliki akar utama dan juga cabang akar. Kalau misalnya dia serabut tidak memiliki akar utama. Sistem perakaran tunggang biasanya pada tumbuhan dikotil dan sistem perakaran serabut biasa pada tumbuhan monokotil. Oke, kita lihat ya di gambar ini adik-adik perbedaan akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang tadi dia memiliki akar utama dan juga cabang akar. Kalau serabut kan tidak memiliki akar utama, langsung ke leher akar. Nah, struktur anatomi akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Ini lebih jelasnya lagi struktur anatominya. Jadi ada batang akar, ada leher atau pangkal akar. Mengapa tadi Kak Akila bilang kan ada leher akar di tumbuhan serabut, tadi kita lihat ini langsung ada leher akar. Ini leher akarnya. Kalau di tumbuhan dikotil ini leher akarnya. Kemudian di sini ada cabang akar utama, cabang akar, ada rambut-rambut akar, kemudian ada bulu-bulu akar. Beda ya, ingat, lihat loh. Di sini yang putih-putih itu bulu-bulu akar, bulu-bulu akar atau rambut akar. Kemudian kalau misalnya yang ini cabang akar adik-adik ya. Kalau yang ini serabut akar. Sudah dilihat kan perbedaannya ya? Bisa dilihat kan, nah di sini leher akar, di sini yang ini adik-adik cabang akar. Kemudian yang ini rambut atau bulu-bulu akar, yang ini serabut akar, yang ini ujung akar. Di sini ada jaringan apa tadi? Ayo ingat. Yang aktif membelah apa? Jaringan meristem ya. Ingat di sini ada jaringan meristem. Kemudian ada tudung akar, ada batang akar, dan serabut akar. Bisa membedakan ya kalau yang kalau misalnya pada tumbuhan kalian amati nih, nanti kalian langsung amati saja. Oh, ini yang dinamakan leher akar, yang ini dinamakan cabang akar. Bisa bedakan cabang dan juga bulu-bulu dan juga serabut akar kan. Kemudian ada bulu-bulu akar juga, bedakan, dan ujung akar dan tudung akar. Nah, nih. Jadi di dalam di dunia tumbuhan itu kalian tidak bisa langsung menjudge misalnya daunnya menyirip, biasanya tanaman dikotil, itu tidak bisa. Kalian harus melihat seluruh organ dari tumbuhan tersebut. Ini salah satu pengalaman belajar Kak Akila, dimana kita harus
mengamati langsung organ tumbuhan tersebut, mana batang utamanya atau mana cabang akarnya, mana batang yang utama, akar utama, seperti itu ya. Jadi tidak boleh langsung menilai semua tumbuhan yang daunnya menyirip itu tanaman dikotil. Tidak bisa, kalian juga harus lihat akarnya, apakah benar-benar punya akar utama apa tidak, akar utama dan cabang utama apa tidak. Kemudian apakah hanya tidak memiliki akar utama, hanya langsung ke cabang-cabangnya seperti yang ada di gambar ini. Ini merupakan salah satu praktikum Kak Akila, yaitu menggunakan tanaman rosa. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada, ini tadi kan dikotil adik-adik, ini sudah mulai ke tanaman monokotil. Di sini ada nomor 1 leher akar, ya, yang nomor 2 batang akar, nih batang akarnya. 3 cabang-cabang akar. Terus yang keempat serabut akar, yang kelima rambut atau bulu-bulu akar. Biasanya kayak kecil-kecil banget adik-adik. Nah, seperti itu. Ini penampang akar monokotil. Seperti ini ada phloem, kecil tidak terlihat, dan ada xilem, epidermis ya, bagian luar dari akar tersebut. Ada phloem, ada xilem. Kalau dilihat di sini, yang phloem itu lebih kecil daripada xilem ya. Nah, tadi di situ ada endodermis akar. Endodermis akar terdiri dari selapis sel yang tebal. Kemudian sel-sel endodermis memiliki pita Kaspari, yaitu bagian seperti pita yang mengandung gabus. Fungsi dari endodermis untuk mengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Kemudian ada silinder pusat atau stel akar, tersusun atas perikambium, xilem, dan phloem. Apa fungsi dari perikambium? Itu fungsinya untuk melakukan pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Kemudian ada lapisan terluar yang terdiri dari beberapa lapisan. Kemudian ada xilem yang tadi sudah dijelaskan fungsinya, dan phloem. Nah, misalnya di adik-adik, kalian diberikan studi kasus. Kalian harus mengingat dari fungsi-fungsi tersendiri dari bagian-bagian atau struktur yang ada di akar tersebut. Misalnya nih, Kak Akila tanya, kalau misalnya kalian melakukan stek pada tumbuhan, kemudian tumbuh akar, itu fungsi dari apa ya? Kalian lihatlah, kalian ingat fungsi untuk yang melakukan pertumbuhan akar ke samping, kan kalau kalian melakukan stek kan, perikambium, seperti itu. Jadi kalian langsung ingat gitu, jadi kalian langsung jawab tanpa kalian mikirin apalagi ya gitu. Kalian harus sudah terbiasa untuk menghafal dan juga memahami satu-satu. Kalian harus agar bisa menjawab studi kasus, walaupun kalian dikasih cerita panjang pun kalian sudah bisa memahami gitu loh adik-adik. Jadi tanpa kalian kebingungan sendiri. Kalian harus pahami perikambium fungsinya untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping, endodermis untuk mengatur jalannya larutan yang diserap, xilem untuk mengangkut hasil air untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun, seperti itu ya. Ingat fungsinya. Nah, ini penampang melintang akar yang tadi sudah dijelaskan. Ada epidermis. Epidermis tadi apa? Jaringan terluar. Fungsinya untuk apa? Jaringan untuk melindungi. Cortex, ada endodermis, kemudian ada periskal atau perikambium. Fungsinya tadi apa? Untuk pertumbuhan akar ke samping, periskal. Kemudian ada inti sel, ada phloem, ada xilem, kemudian ada rambut akar, ada stel yang ini dari sini sampai sini. Fungsi akar, mencari dan menyerap mineral tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kedua, mengangkut air dan berbagai zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. Kemudian ada berfungsi sebagai alat respirasi pada tumbuhan bakau, bisa juga kalau akarnya termodifikasi seperti wortel sebagai penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ada perbedaan akar dikotil dan monokotil.
pembeda. Yang pertama ada sistem perakarannya, kalau dikotil tunggang, kalau monokotil serabut. Yang kedua ada batas ujung akar dan kalitra. Yang dikotil tidak jelas, monokotil jelas. Susunan periskal. Yang dikotil terdiri satu lapis berdinding tebal, yang monokotil beberapa lapis sel berdinding tebal. Yang keempat, letak berkas pangkut pada akar sekunder bersifat kolateral, silem di dalam dan flem di luar. Kalau monokotil pada akar tua berselang-seling. Empulur, yang dikotil empulurnya sempit pada pusat akar, yang monokotil empulurnya luas pada pusat akar. Periskalnya yang dikotil membentuk cabang akar meristem sekunder. Ingat tadi dikotil ada kambium dan kambium gabus sehingga membentuk cabang akar atau meristem sekunder. Kemudian yang monokotil hanya membentuk cabang akar. Ingat ya, tadi dikotil kan ada akar utama. Itu karena adanya meristem sekunder tersebut. Yang kambium tampak sebagai meristem sekunder. Kemudian monokotil tidak mempunyai kambium. Yang selanjutnya jumlah lengan proktosilam 2-6 atau jarang lebih. Yang monokotil banyak lebih dari 12. Oke, sekarang kita lanjut ke batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, dan tempat penyimpanan cadangan makanan, serta keluar masuk udara dari tubuh-tumbuhan. Struktur anatomi batang mirip dengan akar, terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stel. Pada batang tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya teratur, dan sedangkan batang monokotil, berkas pembuluhnya tersebar. Seperti ini adik-adik. Mungkin bisa kalian lihat di sini ada, kalau di tumbuhan dikotil yang membedakan antara monokotil ada kambiumnya, tidak ada kambiumnya. Tapi ada silem, ada phloem, ada epidermis yang melindungi bagian luar, ada ground tissue dan ada cortex. Nah, ini salah satu pengamatan histologi yang Kak lakukan. Tapi ini gambar dari yang laboratorium biologi UMM. Kita juga mengamati sebenarnya adik-adik, namun saat itu daring, jadi melalui PPT, sama seperti kalian saat ini. Nah, kalau kalian lihat tadi, di Caulis arachisipogea atau di kacang tanah, itu yang pertama sini, ada epidermis, ada epidermisnya, kemudian ada korteks, ada kambium. Kambium ini loh, di garis, seperti garis jalan ya, kambium. Kemudian ada phloem, phloem lebih kecil daripada silem, ya kan? Kalau kalian lihat dari tadi, phloem lebih kecil daripada silem. Sama seperti ini juga, ada silem, kemudian ada phloem kecil-kecil seperti ini, kemudian ada bulu cincin. Pertanyaan Kak Akila, berdasarkan ukurannya, silem memiliki ukuran lebih besar daripada phloem. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kalian bisa jawab pertanyaan ini di link kesimpulan yang sudah Kak Akila sediakan. Kenapa yang bisa terjadi hal demikian? Coba kalian hubungkan dengan fungsi dari masing-masing keduanya, dari silem dan phloem. Sehingga membuat ukuran keduanya itu bisa berbeda. Kalau phloem itu lebih kecil, phloem lebih kecil ya adik-adik. Phloem lebih kecil dan silem itu lebih besar daripada phloem. Nah, perbedaan batang dikotil dan monokotil. Kalau dikotil mempunyai kambium vaskuler, kalau monokotil tidak mempunyai kambium vaskuler. Makanya batang tumbuhan dikotil rata-rata tuh kadang-kadang besar gitu loh. Tumbuhan dikotil karena dia mempunyai kambium tadi tersendiri kan, yang sudah Kak Akila jelaskan. Kemudian ada antara silem dan phloem terdapat kambium, antara silem dan phloem tidak terdapat kambium. Batangnya bercabang-cabang, batang tidak bercabang. Kalau tumbuhan dikotil, pembuluh angkut teratur dan susunan berseling radial. Kalau monokotil, pembuluh angkut tersebar. Dikotil mempunyai jari-jari empulur, monokotil tidak mempunyai jari-jari empulur. Dikotil, empulur dapat dibedakan dengan korteks, monokotil, empulur tidak dapat dibedakan dengan korteks. Dikotil, hipodermis merupakan kolenkim, monokotil, hipodermis berupa sklerenkim. Nah, ini sekedar info aja sih adik-adik, apa saja tumbuhan dikotil dan monokotil. Contoh tumbuhan monokotil seperti jagung, bambu, padi, kangkung, rumput teki, kelapa, kunyit, jahe, anggrek, pisang, nanas, hingga pacing. Kalau dikotil biasanya tumbuh-tumbuhan yang gymnospermae. Mungkin seperti mangga, seperti yang kalian tahu, seperti mangga dan durian. Baik, kita lanjut ke penugasan untuk kalian. Jadi ada tugas, penjelasannya tadi sudah selesai. Jadi ada tugas adik-adik
Ini tugasnya adalah silakan mengerjakan LKPD dan kuis untuk penilaian pada pertemuan hari ini. Selain itu, upload catatan dan berikan kesimpulan dari pembelajaran terkait dengan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ingat tadi Kak Kila ada pertanyaan tuh, kenapa silem dan phloem kenapa silem lebih besar daripada phloem? Itu kalian bisa jawab di link kesimpulan dan upload catatan. Kemudian kalian juga harus mengerjakan LKPD serta kuis. Kuisnya insya Allah batas maksimalnya hari Kamis. Kalian isi untuk Kak Akila jadikan indikator apakah kalian sudah paham dari penjelasan Kak Akila atau belum. Misalnya ada penjelasan Kak Akila yang belibet atau kurang dipahami, terlalu cepat, kalian bisa tanyakan lagi atau kalian bisa melihat modul yang sudah Kak Akila siapkan juga. Jadi kalian bisa mengakses modul tersebut, kalian bisa baca-baca. Kalian juga bisa cari literatur untuk menjawab LKPD kalian. Literaturnya bagusnya adik-adik ya, dengan buku atau dengan jurnal. Kalian bisa mulai belajar nih cari-cari jurnal juga. Jangan lihat di blog-blog ada biasanya kayak kurang terpercaya seperti itu. Jadi baiknya kalian sudah mulai mencari atau belajar dari jurnal. Dan kalau memang kalian misalnya belum tahu jurnal, kalian bisa lihat di buku pembelajaran yang sudah kalian punya. Kalian bisa sambil-sambil cari, sambil-sambil lihat, sambil-sambil pelajari lagi bab-bab atau materi-materi yang mungkin belum kalian pahami dari penjelasan Kak Akila. Mungkin terlalu cepat, atau mungkin Kak Akila ngomongnya salah, belibet-belibet, terus tipe-tipe. Kalian bisa melihat ulang di catatan kalian atau menonton kembali video ini. Oke? Nah, berikut link-linknya nanti insya Allah Kak Akila akan titipkan kepada Bu Tita. Oke, terima kasih. Terima kasih adik-adik sudah menonton video yang Kak Akila sampaikan. Kak Akila harap kalian dapat mengambil pelajaran itu dapat kalian pahami, agar nantinya juga dapat bermanfaat bagi kalian dan juga membantu Kak Akila untuk mengukur kemampuan Kak Akila dalam mengajar, seperti itu ya. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau dalam video ini Kak Akila banyak tipunya, Kak Akila banyak salah-salahnya. Ya Kak Akila juga masih belajar seperti kalian, seperti itu ya adik-adik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, hubungi email Kak Akila atau bisa DM melalui Instagram @akilafast. Silahkan kalian tanya-tanya, ada hal-hal atau materi-materi biologi yang belum kalian pahami ya. Nggak cuma struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan saja, kalian bisa tanya mungkin sistem organ pencernaan dan lain-lain, kalian bisa tanya saja materi-materi biologi yang insya Allah kalau misalnya Kak Akila bisa bantu jawab, Kak Akila bantu jawab. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas, jangan lupa untuk memberikan kesimpulan dan refleksi, karena Kak Akila ingin mengetahui seberapa paham kalian dalam pembelajaran hari ini. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Kalian mohon untuk mengerjakan tugasnya sekaligus tuh kalian kayak belajar dari materi hari ini, seperti itu. Kak Akila rasa cukup sekian, mohon maaf, terima kasih kita sudah bertemu melalui virtual seperti ini, melalui video pembelajaran. Kak Akila harap kalian selalu sehat selalu adik-adik, dan rajin-rajinlah belajar, paham-pahamin terus kayak murojaah, ulang-ulangilah materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari, karena kalau kalian hanya sekali melihat belajar seperti ini, mungkin kalian akan cepat lupa. Tapi kalau kalian bisa punya teknik untuk memahami materi, kalian akan lebih mudah mengingat. Jadi saat ulangan kalian tidak tidak panik saat ulangan. Saya tidak tahu jawaban ini, tapi kalau misalnya kalian sudah pahami, kalian tuh bisa langsung menjawab, tidak panik lagi seperti itu. Jadi kalian harus tetap semangat belajarnya, semangat belajar biologi, ilmu pengetahuan dasarnya. Semoga kalian sukses. Terima kasih banyak terima kasih banyak untuk kalian, dan terima kasih banyak juga untuk Bu Tita yang sudah membimbing Kak Akila.
Sekian video pembelajaran pada hari ini. Kak Akila rasa cukup sekian. Dah.